Gue nggak lebay, tapi lu sadar nggak? Fokus dan motivasi lu udah rusak. Kalau lu ngerasa belakangan ini susah fokus, terus juga nggak bergairah lagi melakukan hal sulit, badan maunya rebahan aja, dan waktu besar lu dihabiskan ke scrolling atau main HP, maka itu artinya sistem dopamin atau standar kepuasan otak lu udah diacak-acak oleh dopamin instan ini, atau kebahagiaan yang bisa lu dapat tanpa effort besar ini. Makanya hal lainnya jadi terasa hambar, gairah lu buat dapat nilai tinggi jadi hilang, motivasi lu buat olahraga udah nggak ada, belajar lu nggak bisa fokus lagi karena lu nggak menemukan hal menarik lagi di situ. Ibarat perut yang kenyang dan terbiasa dengan junk food, udah pasti susah tertarik dengan makanan sehat lagi. Akhirnya potensi lu buat jadi pintar, rajin, punya badan bagus, bahkan jadi kaya, terkikis sedikit demi sedikit karena standar bahagia atau kepuasan lu diacak-acak oleh chip dopamin ini. Tapi gimana kalau gue bilang ada cara buat ngereset sistem dopamin di otak lu ini? Sebuah cara yang bisa balikin lagi standar kepuasan lu itu jadi normal, sehingga fokus dan gairah lu melakukan hal sulit jadi balik lagi. Nah, di video ini kita akan bahas cara reset itu yang namanya dopamin detox. Kalau lu serius ingin ngembaliin lagi rasa fokus dan gairah melakukan hal sulit, mending selamatkan diri atau potensi lu dari sekarang dengan dopamin detox ini. Apa itu dopamin detox dan gimana caranya? Jadi selamat datang di Semi Life Skill. Ayo kita langsung masuk ke pembahasannya. Ya lu pasti pernah kan, satu sisi pengennya produktif, sisi lain pengennya lanjut rebahan aja. Tapi yang selalu menang nih, adalah sisi yang sering ngajak rebahan. Nah, itu sebenarnya adalah mekanisme di dalam otak dalam melihat hadiah yang dijanjikan dari dua sisi itu. Dan dalam mekanisme inilah akar dari masalah itu dan di sini juga obatnya. Makanya sebelum lu bisa menjalankan dopamin detox ini, lu harus pahami dulu hal ini. Jadi simak, fokus, dan dengerin. Kita masuk ke hal yang harus lu pahami pertama, yaitu korsletnya otak. Kenapa manusia nggak punya motivasi lagi? Kita manusia digerakkan oleh motivasi dan dorongan. Mau lu scrolling dan belajar, dua hal ini gak akan terjadi jika kita nggak memiliki motivasi atau dorongan sebelumnya. Nah, cara kerja motivasi atau dorongan ini besar kaitannya dengan zat kimia bernama dopamin. Dopamin ini bukan hormon rasa senang, tapi hormon soal motivasi atau keinginan. Dia yang bikin lu mau bergerak untuk mengejar sesuatu, karena otak lu mengantisipasi atau melihat adanya hadiah atau reward. Tapi masalahnya, otak kita nggak bisa membedakan hadiah yang berkualitas atau dopamin sehat, kayak menyelesaikan tugas atau nge-gym, dengan hadiah yang sampah atau instan dopamin kayak scrolling dan main game. Keduanya sama-sama melepaskan dopamin, atau maksudnya membuat lu terangsang untuk melakukan sesuatu. Tapi, hadiah sampah atau dopamin instan dari sosial media memberikan dopamin dalam jumlah yang lebih besar, cepat, dan tanpa usaha, ketimbang dopamin sehat kayak belajar atau nugas. Karena dopamin instan atau sampah ini sangat-sangat mudah diakses, tapi memberikan lo limpahan dopamin yang melimpah tanpa harus ada usaha, akhirnya otak lo setiap harinya cenderung akan kenyang dengan dopamin murahan ini. Akibatnya, saat lo dihadapkan pada tugas yang susah, yang butuh usaha, dan hadiahnya lama kayak nge-gym, yang hadiahnya badan bagus, atau belajar yang hadiahnya pintar, atau nugas yang hadiahnya tugas selesai, otak lo seakan ngomong, ngapain capek-capek, hadiahnya kecil dan masih lama, mending scrolling lagi, lo langsung puas dan senang. Akhirnya sirkuit motivasi lo menjadi rusak karena udah terbiasa dengan mendapatkan kepuasan tanpa harus berusaha dulu. Ini bukan teori ngawang dari gue. Dr. Anna, seorang kepala psikiatri di Universitas Stanford, dalam penelitiannya menjelaskan yang intinya bahwa paparan berlebihan terhadap stimulus dopamin yang tinggi, kayak sosial media dan game, dapat menurunkan level dopamin dasar kita. Akibatnya kita butuh stimulus atau rangsangan yang lebih kuat hanya untuk merasa normal. Atau maksudnya, standar kepuasan kita terlalu tinggi sehingga kepuasan belajar, nugas, dan kerja gak menarik lagi. Dan kita jadi kehilangan kemampuan untuk merasakan nikmat dari hal-hal yang simple. Nah, disinilah dopamin detox ini jadi penyelamat lu. Dopamin detox bekerja dengan cara membuat otak lu lapar dengan sengaja. Dengan sengaja berhenti memberinya junk food atau instan dopamin selama 24 jam. Lu memaksa standar kepuasan lu yang rusak tadi, yang terbiasa udah puas tanpa berusaha, jadi kembali normal ke settingan awal manusia yang harus berusaha dulu, baru dapat kepuasan atau rewardnya. Nah, akhirnya level dopamin dasar lu pelan-pelan akan kembali ke tingkat normal, dan membaca buku, nge-gym akan terlihat menarik lagi untuk dikerjakan karena dopamin detox ini. Nah, lu udah paham nih cara kerja dopamin detox, tapi cara pengaplikasiannya dalam hidup lu gak semudah kayak lu login dan bermain game. Lu harus mengerjakannya step by step dan punya strategi biar gak gagal dalam pengaplikasiannya. Dan step pertama yang wajib lu lakukan untuk dopamin detox ini adalah reset otak dengan bosan. Otak kita paling benci dengan rasa bosan, dan justru karena itulah rasa bosan adalah tombol reset paling kuat yang kita punya. Langkah pertama dan paling fundamental dalam dopamin detox ini
adalah dengan sengaja membuat diri lu merasakan kebosanan. Seperti yang kita bahas sebelumnya, otak lu udah terbiasa kenyang oleh rangsangan dopamin instan dari HP. Nah, rasa bosan bekerja dengan cara memutus total pasokan instan dopamin itu. Saat lu sengaja nggak melakukan apa-apa nih, nggak ada HP, nggak ada TV, nggak ada musik, lu lagi memaksa otak lu untuk puasa dari semua rangsangan kepuasan dari luar. Saat puasa ini terjadi, simpelnya sensor dopamin di otak lu yang tadinya sudah kebas atau tumpul, pelan-pelan mulai jadi sensitif lagi. Jadinya level dopamin dasar lu yang tadinya ketinggian akibat dopamin instan ini mulai turun kembali ke tingkat normal yang sehat. Nah, setelah diri lu benar-benar bosan inilah, otak lu mulai kembali merasa tertarik atau bergairah ke hal yang memberikan dopamin sehat, kayak belajar, olahraga, dan hal produktif lainnya. Sistem motivasi di otak lu mulai diperbaiki. Nah, tapi kalau lu hanya mengandalkan rasa bosan, otak lu masih bisa melihat kalau scrolling itu sangat menarik dan seksi. Makanya lu harus bangun strategi agar ketika lu bosan, lu nggak lari ke scrolling itu. Dan itulah step kedua dalam dopamine detox ini, yaitu buat protokol atau aturan main. Otak yang bosan pasti akan mencari hiburan, dan jika lu nggak memberinya hiburan yang benar, dia secara otomatis akan kembali lagi ke hiburan termudah, yaitu instan dopamin kayak scrolling. Disinilah letak kegagalan banyak orang saat dopamine detox. Mereka berhasil merasakan bosan, tapi nggak punya rencana setelah itu. Nah, makanya lu perlu protokol atau aturan main yang jelas. Protokol ini intinya simple, alihkan energi dari rasa bosan itu ke aktivitas dopamin sehat. Dopamin sehat adalah kepuasan yang lu dapat dari aktivitas produktif yang perlu sedikit usaha, tapi memberikan kepuasan jangka panjang. Kayak kepuasan setelah selesai membaca satu bab buku, kepuasan setelah berhasil memasak makanan sendiri, atau kepuasan setelah menyelesaikan tugas. Buat aturannya seperti ini. Besok, dari bangun pagi, atau setelah lu nonton video ini, sampai lu mau tidur nantinya, eliminasi atau tolak diri lu untuk melakukan semua kegiatan yang memberikan instan dopamin ini. Kayak scrolling, nonton film, main game, atau bahkan dengar musik. Akan lebih maksimal kalau lu hapus semua aplikasinya. Buat wallpaper HP lu jadi tulisan hari ini dopamine detox sampai mau tidur. Lalu buat list hal produktif apa aja yang ingin lu lakukan hari itu. Nah, ketika lu bosan, jangan lari ke scrolling atau instan dopamin lainnya, tapi bawa lari pikiran dan diri lu ke list produktivitas yang tadi udah lu buat. Kerjakan aja satu persatu, lalu checklist kalau udah lu lakukan. Dan ajaibnya, lu nanti akan merasakan kepuasan yang sangat merangsang otak lu, sampai kedepannya nanti lu malah ketagihan melakukan dopamine detox ini. Serius, coba aja kalau nggak percaya. Nah, mungkin dari kalian udah ada yang pernah melakukan ini. Coba dah share pengalaman lu di komen. Dan di sini gue harus meluruskan satu pemahaman yang salah nih. Dopamine detox itu bukan berarti lu harus puasa 100% dari semua kesenangan. Itu salah total. Karena tujuan dopamine detox ini bukan menghilangkan kesenangan, tapi untuk mengganti sumber kesenangan itu. Dari yang tadinya bersumber dari konsumsi pasif kayak scrolling, menjadi sumber dari kreasi aktif kayak membuat sesuatu atau aktivitas yang membangun diri lu. Dan tetap gue akan bilang dopamine detox ini gak mudah, karena lu melawan kecanduan yang sangat-sangat kuat. Makanya lu perlu pasang pola pikir khusus di otak lu, supaya lu gak mudah gagal saat nerapin dopamine detox ini. Nah, pola pikir itu adalah fokus ke progres, bukan ke perfeksi. Disinilah titik yang membuat 95% orang gagal dalam dopamine detox ini, karena mengubah kebiasaan itu gak akan pernah mulus. Makanya lu wajib hanya fokus ke progres, bukan ke sempurnanya. Tujuannya bukan menjadi sempurna tanpa scrolling, tapi tujuannya adalah tetap balik melakukan dopamine detox meskipun ada gagalnya sampai sebelum tidur. Jadi, jika lu jatuh dan sengaja atau nggak sengaja membuka sosial media selama 5 menit, itu bukan berarti detox lu gagal total. Tugas lu setelah itu bukan menganggap gagal dan melanjutkan scrolling, tapi untuk langsung kembali lagi melanjutkan dopamine detox itu. Jangan biarkan satu kesalahan kecil menjadi alasan untuk menghancurkan semua usaha yang udah lu bangun. Nah, pertanyaan yang paling pentingnya adalah, apa hadiah yang lu dapat setelah 24 jam melakukan ini semua? Jawabannya adalah gairah dan motivasi hidup lu akan kembali. Lu akan punya semangat untuk menggerakkan tubuh melakukan hal sulit. Fokus lu kembali dan kegiatan real life jadi berwarna, gak abu-abu lagi. Ini bukan sihir, ini adalah otak lu yang standar dopaminnya atau standar kepuasannya udah direset kembali ke setelan pabrik. Dan efek yang paling berharga dan yang paling penting itu adalah tugas yang tadinya terasa sangat berat sekarang jadi lebih ringan. Otak lu yang tadinya lapar hiburan sampah atau instan dopamin, sekarang justru lapar dengan tantangan. Dan disinilah potensi lu balik dan terbuka kembali. Semua pencapaian besar yang ingin lu raih, yang terhalang akibat tubuh lu susah buat diajak kerja, sekarang malah tertantang dan bergairah untuk mencapainya. Lu bisa lakuin dopamine detox ini berkali-kali sesuai kebutuhan lu. Yang penting besoknya, setelah lu bangun, lu udah punya list tugas, kerjaan, atau jadwal olahraga yang harus lu lakukan. Nah, jadi
ambil lagi potensi hidup lu dengan puasa dari dopamin murah atau semua instan dopamin selama 24 jam dengan sengaja merasakan bosan. Terus, arahin bosannya ke list tugas produktif dan dapatkan lagi kemampuan lu atau potensi lu untuk meraih pencapaian yang besar dan sulit. Gue tantang sobat pola pikir semua untuk melakukannya. Coba tulis di komen kapan lu memulai dan coba balik lagi setelah lu berhasil. Gue pengen tahu progres lu. Gue udah pernah melakukannya dan prosesnya nggak mudah. Gue udah ceritain proses itu di video ini. Tonton aja kalau lu mau. Oke, jangan jadikan video ini bahan masturbasi mental lu. Go take action sekarang. Like dan komen kalau lu suka video kayak gini. Dan semangat.